Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mereka meraih kesuksesan dengan kata Al-Quran dan Pancasila. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali dan semoga semuanya senantiasa sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, rezeki, kebahagiaan pada pagi hari ini sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang kelas 6 Soekarno ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif dengan kondisi yang sehat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang insya Allah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ustazah semuanya di tengah kesibukan panjenengan sudah berkenan untuk bisa bergabung mengikuti diseminasi pada hari ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lailatul Rodiah. Insya Allah saya mengikuti pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 10 kelas 074A Kabupaten Kediri. Pada hari ini saya akan menyampaikan dan insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mengenai materi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Semoga Ustazah semuanya bisa mengambil insight yang terbaik. Sebelum saya masuk ke materi, kita awali dulu dengan memberikan senyum terbaik kepada teman-teman kita selama 30 detik. Karena senyum adalah ibadah. Baik, silakan berpartner, bisa berarti Ustazah Nur sama Ustazah Rita, Ustazah Jika, Ustazah Heri bertiga saling menatap mata, terus berikan senyuman yang terbaik padanya. Ya. Jadi dulu tadi. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dengan kita tersenyum, maka kita akan menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Oke? Baik, saya lanjutkan. Selamat datang saudara Sia, terima kasih banyak. Oke, untuk kesepakatan kelas, sepakat maupun boten jika kesepakatan kelas pada forum hari ini mengenai menghargai siapapun, sepakat maupun boten? Sepakat. Menjadi pendengar yang baik? Sepakat. Tepat waktu? Sepakat. Insyaallah tadi kita mulai jam 9 kurang 15, berarti insyaallah nanti kita selesai pukul 10 kurang 15 juga, okay? Kemudian boleh keluar ruangan dengan izin
jika itu kondisinya benar-benar darurat agar kita bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, mengatur HP mode hening. Sepakat? Sepakat. Dan tidak ada forum di dalam forum, jadi semuanya bisa aktif untuk mengikuti. Sepakat nggih, sudah semuanya? Baik, terima kasih. Kita lanjut mengenai disiplin positif atau budaya positif ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, sebelum saya memaparkan poin 1 sampai 6, yang Ustazah ketahui mengenai budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Budaya positif. Budaya itu kalau kita pisah-pisah, budaya itu sebuah kebiasaan. Nah, kalau positif berarti hal-hal yang baik. Berarti kalau kita gabung, kita artikan budaya positif itu adalah membangun atau membentuk habit atau kebiasaan yang baik di lingkungan belajar. Kita lanjut mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu adalah mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu misalnya contohnya bertanggung jawab, jujur, disiplin, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan. Seperti itu termasuk nilai kebajikan. Kita lanjut, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau sudah punya tertanam disiplin positif, pasti anak-anak juga akan mengetahui apa yang baik untuk saya lakukan dan apa yang tidak baik untuk saya lakukan, seperti itu. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin diri ini sudah kalau si para murid ini memiliki kesadaran, pasti juga akan tertanam dan akan bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Saya mengambil contoh kedua anak ini, yaitu Mas Rafif dan Mas Izan di kelas 6 Soekarno. Mereka adalah anak-anak yang gaya belajarnya kalau tidak disuruh, dia tidak mau mengerjakan. Tetapi kalau berkaitan dengan elektro, berkaitan dengan lampu, dia sangat aktif, bahkan tanpa disuruh pun dia langsung mau mengerjakan dan berhasil mengerjakan lebih cepat dari teman-teman yang lain. Ini saya lakukan ketika supervisi dan waktu itu Ustazah Vita juga menyaksikan. Terus kami berdua, Ustazah Vita dan saya bilang, berarti potensinya Izan itu ada di dunia kelistrikan seperti itu. Ternyata seperti itu, ya. Jadi kita tumbuhkan anak-anak ini potensinya. Mungkin anak-anak tidak pandai di A, tetapi ternyata mereka pandai di hal yang lain, seperti itu. Jadi kita harus juga sebagai guru harus bisa mengetahui kondisi anak-anak, potensi mereka, dan sebisa mungkin memaksimalkan potensi tersebut. Nah, disiplin positif itu juga berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing dengan ini, dan ini adalah tujuan pendidikan nasional. Kalau bisa sebagai guru kita harus sudah
di luar kepala kita mengingat dan menanamkan ini kepada anak-anak. Coba kita ingat kembali bagaimana lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih hafal nggih? Coba silakan semuanya berdiri. Oke, ini kita lakukan saat di awal dulu, yang mengawali Ustazah Lulu saat apa ya? IKM yang ada di hall atas nih. Baik, semangat, kita nyanyikan bersama-sama Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan bisa duduk kembali. Baik. Jadi tujuan pendidikan nasional itu mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini kaitannya dengan disiplin positif tadi yang bisa kita tumbuhkan ke peserta didik. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Pasti kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi, entah itu motivasi internal ataupun eksternal. Contohnya saja, hari ini saya berangkat sekolah lebih pagi dari hari-hari yang lain karena apa? Karena untuk mengerjakan tugas diseminasi ini. Itu motivasi internal, agar saya tepat waktu, bisa prepare lebih awal seperti itu. Nah, begitu pun juga Ustazah semuanya melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, entah itu motivasi internal maupun eksternal. 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu agar kita terhindar dari hukuman seperti itu. Kita datang tepat waktu nanti agar tidak kena teguran atasan gitu deh. Jadi itu motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal nih, kita melakukan sesuatu membina anak-anak yang ikut lomba gitu deh. Pasti sebagai manusia biasa kita pengen mengantarkan anak-anak itu untuk juara, dan selain itu mungkin terbesit supaya mendapat pengakuan bahwa saya mampu loh ternyata membina anak-anak ini sampai juara seperti itu. Itu juga termasuk motivasi. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mampu membina anak ini untuk ikut lomba tersebut. Nah, itu berarti juga ingin menunjukkan, menghargai diri sendiri bahwa kita bisa melakukan seperti yang lain lakukan. Kemudian yang berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Ustazah semuanya di Bina Insani ini sudah mempunyai visi dan misi sekolah yang sudah tertempel di depan dan itu menjadi patokan kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tetapi kalau di ruang lingkup kelas, di awal semester tahun ajaran baru kita juga membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama anak-anak atau bersama peserta didik. Tujuannya apa? Keyakinan kelas ini dapat memfasilitasi anak-anak ketika belajar. Yang dilakukan guru bagaimana? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan
antara guru dan murid. Jadi keyakinan ini tidak dibuat berdasarkan murid anak saja atau guru saja, tetapi atas kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, bersama-sama belajar dengan penuh semangat. Jadi hindari kata negatif. Kalau bisa membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif, yang baik. Saya ingat dulu Ustazah Anita yang mengajar waktu itu juga kita pernah pelatihan di lantai 2 mengenai keyakinan kelas ini. Kalau keyakinan kelas itu benar-benar dengan sadar kenapa kita melakukan itu. Contohnya, kenapa kita menggunakan helm saat naik kendaraan? Karena apa Ustazah? Keselamatan, melindungi diri. Alhamdulillah. Berarti Ustazah semuanya sudah punya keyakinan akan itu, keselamatan untuk kita. Bukan karena takut polisi. Nah, itu berarti masih belum yakin dengan belum sadar seperti itu. Kemudian ini adalah contoh keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berarti kalau ada kata bekerja sama, itu muncul guru dan peserta didik bersama-sama untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak hanya murid saja. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Contoh yang ada di sini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen dengan setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalimat-kalimat positif ini bisa kita munculkan pada keyakinan kelas di awal semester. Dan Ustazah bisa membuat keyakinan kelas kemudian ditempel di kelas masing-masing. Untuk nanti semester ajaran baru, semoga bisa diterapkan di seluruh kelas. Alhamdulillah ini juga ada perwakilan setiap jenjang. Semoga nanti bisa di ATM seperti itu di kelas. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengajak ice breaking lagi. Ice breakingnya silahkan berdiri lagi. Biar tidak ngantuk, saya merasa mendongeng Ustazah semua. Oke, sudah tidak asing dengan Marina menari di atas menara. Ustazah Lita ini yang Ustazah Marina. Ustazah Lita bisa mampir di depan. Ustazah Lita pernah ya ratu ice breaking juga di kelas. Baik, Marina seperti ini menari di atas menara kita terucapkan. Terus di akhir nanti bahagia, gitu ya. Bahagia terus disertai ha. Tapi di akhir aja. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina bahagia. Kalau kata hasil guru penggerak saya, Marina menari di atas menara itu ice breaking legend. Itu yang paling mudah dan menyenangkan seperti itu, semuanya ikut aktif. Saya lanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ustazah,
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah untuk mencukupi secara fisiologis kita. Kalau kita lapar, kebutuhan apa yang harus kita lakukan, yang harus terpenuhi? Makan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti apa saja kebutuhan dasar manusia yang lebih spesifik di dunia pendidikan? Berikut penjelasannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, berarti misal ada anak-anak yang melanggar perbuatan yang tidak baik seperti itu, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya Ustazah, ketika ada anak yang bermain sepak bola di kelas, berarti kebutuhan dasarnya dia akan bermain, akan kesenangannya itu tidak terpenuhi. Akhirnya dia melakukan itu di kelas, mengganggu temannya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia contohnya yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang saya contohkan melanggar main sepak bola di kelas, itu berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si anak tersebut? Kesenangan. Nah, ini saya ada studi kasus. Minta tolong Ustazah kita untuk membacakan studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Tommy. Ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, terima kasih Saudara Rita. Baik, dari kasus Tommy dan Ibu Zulaika ini, kira-kira Ustazah Nabila, apa yang akan Bu Nabila lakukan terhadap kasus Tommy ini? Bisa dilakukan tanya dulu ke Tommy-nya. Kenapa kok sering seperti itu? Atau mungkin belum dikasih sarapan di rumah. Oke, baik. Nah, sering kita hanya berfokus. Terima kasih Ustazah Nabila. Sering kita hanya berfokus ke perbuatannya si anak ya. Kadang kita melabeli anak nakal itu karena perbuatannya tanpa kita tahu latar belakangnya yang melakukan hal itu apa. Nah, baik. Terima kasih Ustazah Nabila, Ustazah kelas 1 yang biasanya anak-anak rebutan jajan, rebutan lauk, nggak mau lauk ini. Seperti itu. Nah, bisa diterapkan juga seperti Ustazah Nabila, yaitu konfirmasi terlebih dahulu kenapa Tommy melakukan tersebut. Terus menurut Ustazah Eli, kira-kira alasan Tommy melakukan itu apa? Bisa jadi dia cari perhatian, bisa jadi memang di rumah belum sarapan, bisa jadi dia sudah sarapan tapi masih lapar. Awal begitu. Oke, tepuk tangan untuk Ustazah Eli. Masuk semua ya. Kita harus konfirmasi dulu. Terus perkiraan Ustazah Eli karena mungkin masih lapar seperti itu. Nah, alasan Tommy yang pertama mungkin karena dia lapar. Itu yang disampaikan Ustazah Eli. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Karena untuk mungkin mengisi perutnya yang lapar seperti itu. Berikutnya alasan kedua, karena mungkin Tommy merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah, itu berarti berkaitan dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Tommy mengenai kasih sayang. Jadi Ustazah semuanya, jika ada teman atau murid kita yang memang kayak ciri perhatian ke kita, berarti memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dan itu berusaha ingin dipenuhi oleh kita sebagai gurunya, seperti itu. Alasan Tommy yang ketiga,
karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas penguasaan. Ada kan anak-anak yang ingin jadi kayak pemimpin seperti itu, ditakuti teman-temannya. Alasan yang keempat, karena memang merasa bosan dengan makan bekal yang dari rumah. Kemudian ia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan mengincipi makanan. Alasan yang kelima, karena dia iseng dan menikmati wajah teman-temannya yang lucu karena dijahiti tadi. Kan karena ada berbagai reaksi ya kalau anak-anak itu. Dia malah ketawa-ketawa sendiri. Itu ada di kelas 6 Soekarno itu malah semua menjahit. Dan senang kalau teman-temannya marah itu, Masya Allah. Tapi ya mengganggu ya. Berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi ya. Kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi. Akhirnya dia mencari kesenangan dari orang lain seperti itu. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Dari sini apakah ada pertanyaan saudara semuanya? Tidak ada, deh. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh dosen pada tahun 2004. Jadi Ustazah, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, perlu kita konfirmasi terlebih dahulu agar anak-anak ini ketika kembali ke kelompoknya dia tidak merasa takut, tetapi punya kesadaran untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan yang serupa seperti itu. Nah, di restitusi ini kita sebagai guru itu ada posisi kontrol restitusi. Berikut penjelasannya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu akan berdampak tidak baik untuk anak-anak. Karena guru sebagai penghukum hanya menyelesaikan masalah pada saat itu juga tanpa melihat dampak psikologis anak-anak. Misalnya, karena datang terlambat, silakan berlari memutari lapangan 5 kali. Itu apakah menyelesaikan masalah? Tidak, tapi menambahi masalah pada diri anak. Akhirnya benci sama ustazah tersebut, sama guru tersebut, dan malu seperti itu. Guru yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah ini juga memiliki dampak tidak enak seperti itu, guys. Karena anak-anak nanti pasti punya rasa istilahnya kalau si guru minta tolong nanti anaknya jadi ikut untuk tidak mau mengerjakan, seperti tidak mau melakukan seperti itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ini ada plus minus Ustazah semuanya. Jadi kalau sebagai teman, apabila kita tidak bisa membatasi diri, maka anak-anak akan menunda. Tetapi dalam hal tertentu kita harus juga sebagai teman agar kita bisa masuk ke dunia mereka. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Jadi mengawasi dari kesepakatan yang telah dibuat, guru itu sebagai pemantau. Jadi nanti kalau dia melakukan kesalahan, guru akan memanggil si anak tersebut. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ini yang paling kompleks dari beberapa 5 posisi kontrol tersebut. Jadi karena guru sebagai manajer, harapannya semua pendidik itu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Berikut adalah contoh mengenai 5 posisi kontrol sebagai guru. Apakah terlihat dari belakang Ustazah semua? Tidak, kecil. Saya bisa.
seperti ini terlihat kurang ini ya. Oke. 5 posisi kontrol restitusi tadi ada apa saja Ustazah? Dulu sebagai penghukum, dulu sebagai coba sekarang saya mau mendengar apabila Ustazah semuanya menjadi kelima posisi kontrol ini. Minta tolong nanti membacakan yang guru berkata ini. Ustazah Destia minta tolong dibacakan guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada penekanan seperti itu ya, rasakan. Oke, terima kasih Ustazah Destia. Ustazah, saya minta tolong Ustazah Nur untuk membacakan yang membuat rasa bersalah. Kamu harusnya sudah tahu, itu rasa Stres. Kalau kita pakai nada Astagfirullahaladzim, Mas, Mbak, ayo dong, Ustazah sudah capek ini loh. Masya Allah. Oke, sebagai teman minta tolong Ustazah Nela. ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi mengulik apa namanya budi yang dilakukan ya, nanti anak-anak biar manut sama kita seperti itu. Terima kasih Ustazah Nela. Kemudian pemantau Ustazah Pio. Apa peraturannya? Apa peraturannya? Jadi lebih tenang tapi bijak seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah Pio. Terakhir sebagai manajer silakan Ustazah Jika minta tolong. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang kita yakini, jadi mengkonfirmasi atas kesalahan yang murid lakukan. Nah, Ustazah semuanya, hasil jika kita menerapkan diri kita sebagai penghukum, hasilnya si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kemudian kalau hasil dari membuat rasa bersalah, para murid akan menyembunyikan, menyangkal aku nggak melakukan itu loh, pasti lempar ke temannya seperti itu, dan berbohong. Nah, hasil dari kita bersikap sebagai teman itu akan ketergantungan. Ada Ustazah lain gampang nanti gitu. Jadi akhirnya anak-anak ketergantungan. Yang keempat, apabila kita memposisikan diri sebagai pemantau, para murid akan menyesuaikan diri, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jika ada ustadzahnya saja dia mau mengerjakan. Kalau tidak ada, ya rame namanya anak-anak seperti itu. Itu terjadi ulangan di kelas masing-masing kalau boleh ya. Di kelas masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, hasilnya anak-anak akan lebih kuat, anak-anak akan lebih merasa dihargai karena kita bisa mengkonfirmasi atas kesalahannya dan memberikan solusi, dan itu bisa menguatkan pribadi pada anak. Kemudian saya lanjutkan. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi tadi, sebagai guru kita harus bisa menjadikan posisi sebagai manajer. Karena di posisi manajer ini sangat kompleks, mulai dari memenuhi kebutuhan dasarnya, kita konfirmasi atas kesalahannya, kemudian kita juga memberikan solusi atas kesalahan yang murid lakukan tanpa memberi hukuman ataupun konsekuensi.
kemarin ada yang cerita bahkan konsekuensi menulis istighfar pun itu ternyata berdampak secara psikologis terhadap anak. Anak jadi ketakutan dengan ustazah tersebut. Padahal kalau kita, kalau mungkin ada anak yang melakukan kesalahan, kita minta untuk membaca istighfar berapa puluh kali, menulis istighfar berapa kali. Itu kan untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan dengan berbuat baik atau bertaubat seperti itu. Tetapi ternyata anak-anak berdampak seperti nggak mau lagi sama ustazah ini. Jadi serba salah nih ketika kita memberikan hukuman, tapi dengan adanya restitusi atau manajer, insya Allah kita bisa mengantisipasi anak-anak supaya tidak takut dengan guru, kemudian mempunyai rasa hormat kepada guru. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi solusi itu bisa kita lakukan, kita menggali dulu baiknya anak ini apa jawabannya seperti itu. Kalau mereka menjawab, kita kuatkan. Tetapi kalau anak-anak tidak bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri, baru kita yang memberi solusi, membantu memberikan solusi. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercapai atau tercipta identitas positif pada diri murid. Ada tahapan dalam segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Sudah pernah mendengar istilah ini saudara semuanya? Belum ya? Jadi tahapan dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada di bawah. Karena apa? Menstabilkan identitas ini tujuannya untuk meredam amarah atau masalah pada anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konfirmasi kenapa para murid itu melakukan kesalahan. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan dan solusi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya di sini Ustazah, misal ketika anak ada yang bermain bola di kelas, kita panggil mereka, kemudian kita stabilkan identitasnya dulu dengan kita memposisikan diri sebagai murid. Mas, dulu Ustazah juga pernah membuat kesalahan seperti ini, bahkan lebih parah lagi. Ustazah sampai mengenai kaca bola ke arah jendela. Jadi agar anak-anak itu tidak merasa sendiri bahwa ada teman yang, bahwa ada juga seseorang yang melakukan hal tersebut. Itu menstabilkan dulu. Nah, bisa bertanya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi loh Mas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi konfirmasi kalau divalidasi ini. Ketika anak-anak nanti menceritakan, pasti kita akan menemukan bahwa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi adalah gitu. Ini adalah validasi tindakan yang bisa dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu, misal kalau ada kejadian memukul. Yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaktifkan atau mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini itu anak-anak diajak berpikir untuk menemukan solusi yang tepat agar anak-anak tidak melakukan kesalahan lagi. Yang bisa dilakukan, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Misalnya tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati berdasarkan keyakinan kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi konfirmasi dan menguatkan emosi anak-anak. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama beberapa mas-mas dari kelas 4. Saya putarkan terlebih dahulu sambil menunggu monggo bisa diikuti slide-nya. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi. Kasus pertama, Maher ini Maher dan Abubakar. Maaf terkendala speaker ya. Biasanya masih nyambung ke dari sini, tapi di setelah menanyakan keyakinan kelas, meminta murid untuk meminta maaf dan menyepakati untuk tidak melakukan kesalahan lagi, lebih menghargai teman.
Oke, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi saat mereka saya ajak untuk take video mengenai penerapan segitiga restitusi itu anak-anak juga kaget saya. Bisa lala kalau kata anak-anak sebelum ada restitusi ini bisa lala itu sering berteriak marah langsung gitu loh bos kepada anak-anak. Tetapi dengan restitusi ini kok Ustaz Lala jadi lebih kalem ya dalam menyelesaikan masalah gitu. Yang Mas Maher itu kan langsung dia itu kalau memberi penilaian kepada siapapun dia langsung terus Ustaz Lala gini aja terus dipertahankan ya. Nah, kalau menghadapi situasi yang begitu luar biasa kalau dengan mas-mas ini sebenarnya bisa kita menerapkan restitusi ini, tetapi dalam satu waktu ketika anak-anak sudah melakukan hal yang membuat kita sebagai guru dan teman-teman bahkan murid itu tidak nyaman, berarti kita harus langsung mengambil keputusan pada saat itu juga dengan mungkin menegur secara langsung. Kemudian baru nanti kalau sudah pulang baru diajak untuk menyelesaikan masalah begitu. Tapi kalau kita biarkan dan menunggu nanti untuk menyelesaikan masalah, itu anak-anak akan semakin itu nggak apa-apa dibiarkan sama misalnya kalau berbuat seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya menegur atau memberi nasihat pada hari itu juga pada saat itu, dan nanti kalau ada waktu langsung dipanggil untuk penerapan restitusi. Baik, itu saja mengenai budaya positif yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi hal yang saya sampaikan di awal. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Insya Allah kita termasuk guru-guru yang baik tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti kita baca bersama Ustazah. 1. Disiplin positif. 2. Sifat manusia. 3. Kreativitas kelas. 4. Penjelasan dasar manusia. 5. Posisi institusi. Yang terakhir segitiga restitusi. Semoga dengan ini Ustazah semuanya bisa mengaplikasikan dan memberikan insight yang terbaik untuk Ustazah terapkan di kelas. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin mengetahui dan kita pasti punya cita-cita kalau kami jadi guru yang seperti apa. Silakan dituliskan di sticky note buku-buku ini. Silakan bisa pilih warna. Saya guru yang seperti apa? Pasti punya idealisme tersendiri. Satu saja. Silakan ditulis, kemudian nanti ditempel di video saja. Setelah ini saya harus menjadi guru yang dirindukan murid-murid. Boleh. Sudah saya ceritakan, bisa ditempel
tempel yang sudah disolatin dia biar tidak lepas. Terima kasih Ustaz Amesia bertanggung jawab. Kalau Ustaz Amesia setelah ini saya harus menjadi guru yang sabar, kreatif dan lebih baik dari sekarang. Masya Allah. Harus lebih sabar lagi. Setelah ini Ustazah Eli akan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak. Setiap hari bawa mainan terus. Nanti anak pasti sangat senang. Terima kasih Ustazah Nabila. Ustazah Nabila menyenangkan dan tidak menghakimi siswa dan tidak menghakimi siswa. Insya Allah. Kadang kita langsung ya, karena sifatnya ibu-ibu itu membawa perasaan, jadi langsung pada saat itu juga selamat ya. Tapi bisa terima kasih. Kalau Ustazah Nur setelah ini saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan lebih bisa mengelola emosi ketika menghadapi anak dan menjadi guru menyenangkan, disiplin, kreatif dan lebih baik dari yang anak lewat selalu bisa bekerja. Jadi setiap hari harus membuat refleksi Ustazah Nur. Refleksi itu ternyata juga bisa membuat catatan untuk kita perbaikan. Terima kasih Ustazah Pio dan Ustazah Nela. Kalau Ustazah Pio mana yang Ustazah Pio, mana yang Ustazah membimbing serta mengajarkan anak menjadi lebih baik, dapat memberikan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Hebat. Tepuk tangan Ustazah semua. Harapan Ustazah semuanya bisa menjadi guru terbaik versi panjenengan masing-masing. Kita tidak bisa meniru orang lain, tapi kita hanya bisa mengamati dan memodifikasi gitu ya. Kita tidak bisa copy paste. Jadi hanya bisa meng-ATM. Baik, terima kasih Ustazah semuanya. Demikian semoga diseminasi pada hari ini menginspirasi panjenengan semua. Akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Saya mohon maaf apabila banyak salah dari saya maupun merepoti panjenengan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.